ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya, oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Apakah hari ini semua berangkat? Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu daerahku di masa penjajahan. Nah, di sini kita akan mencari tahu nih, bagaimana sih kondisi daerah kita pada saat penjajahan itu, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikannya. Mencari tahu juga setelah mengetahui kondisinya, kita akan mencari tahu apa sih dampak dari perjuangan di masa penjajahan itu untuk masa sekarang. Nah, setelah kita mengetahui itu kan, kita akan mencari tahu dampaknya. Tapi sebelum memulai ke permainan dengan bola peta Indonesia ini yang berbentuk bola, Ibu akan menjelaskan apa sih kondisi sosial, apa sih kondisi politik, apa sih kondisi ekonomi, dan kondisi pendidikan. Nah, jadi kan nanti kalian melempar ini ya, ini kayak, nah, kalian dapat yang mana misal di sini, kalian dapat daerah Aceh. Nanti kalian menjelaskan tentang Aceh, apa sih kondisinya, gitu. Terus kalian lempar lagi, kalian mendapat Jawa Barat. Nah, kalian jelaskan pada saat masa penjajahan di Jawa Barat atau tepatnya di Bandung, itu kondisi sosialnya sangat erat, tetapi Bandung mengalami penjajahan dari kedatangan Nica, sehingga terjadilah Bandung Lautan Api karena mereka tidak mau, orang Bandung itu tidak mau kalau tempatnya dipakai untuk pendidikan oleh Nica, sehingga makanya dibakar. Itu kan jadi itu Nica datang ke Soekarno bilang kalau orang Bandung itu nggak mau berunding. Nah, terus datanglah Soekarno ke Bandung minta untuk mereka mau menyerahkan partai. Tapi kan orang Bandung itu kan nggak mau ya, akhirnya dibakar gitu. Nah, itu kalau kondisi pendidikannya di Bandung sudah baik, tetapi masih ada golongan-golongan tertentu, kayak golongan priai, golongan kasta ya, betul, ada kasta kayak gitu. Nah, terus ekonominya pada saat itu tidak baik karena kan masih masa inflasi ya, karena adanya penjajahan itu, terus kemiskinan yang merajalela. Nah, sekarang setelah kalian paham, kalian akan bermain ini. Ibu akan membantu kalian menjadi 2 kelompok. Nah, jadi nanti kalian itu lempar ini ya. Habis itu kalian mengerjakan LKPD ini. Pertama kalian bisa lempar, terus dapat daerah apa ya, tulis di sini. Terus kalian analisis lewat buku. Kan kalian ada buku ya, ada ini. Kalian mencari tahu kondisi sosialnya apa ya, kalian harus cari tahu itu. Kondisi ekonominya apa ya, terus kalian amati kira-kira kalau kayak ini di daerah kalian dampaknya apa sekarang di masa sekarang ini, gitu ya. Nah, sekarang coba baris. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Satu perwakilan maju. Lainnya di tempat ya. Siapa? Sorry ya. Pertama siapa yang melempar? Dapat apa? Aceh. Dapat daerah Aceh. Kamu dapat apa? Jadi kelompok 1 mendapatkan daerah Aceh, kelompok 2 mendapatkan Jogja. Silakan dulu, kalian aja ini sama aku dulu. Ya, nah ini untuk kelompok 1. Nanti dikerjakan ya. Nah, nanti ada 2 kelompok maju ya, presentasi. Sama anggota kelompok maju. Kalau ada yang susah, bisa berdiskusi ya. Berarti kita di sini coba kan, biar mereka ya. Gimana ada yang susah? Oh, apa ya kondisi? Oh, berarti kalian harus itu ya, harus melihat, mengamati apa sih kira-kira yang terjadi. Kalian harus mengamati. Ini susah. Oke, apa sudah selesai? Sudah lagi. Oh ya, apa susah sekali apa gimana? Susah Bu. Apa yang susah ya? Bu, ini ada penonton ya? Iya betul. Oh, kamu pintar sekali ya. Gimana ya? Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah. Sekarang kelompok mana yang mau maju? Ya, Jogja istimewa. Silakan Jogja maju. Semua kelompok maju. Ayo
hasil kerja kami. Tuh kan, menemukan informasi kondisi daerah Indonesia di masa penjajahan daerah Yogyakarta. Saya akan membacakan kondisi daerah di masa penjajahan. Yang pertama itu, masyarakat terbagi menjadi golongan bangsawan dan rakyat biasa. Kedua, atas pendidikan masih terbatas, ketiga kehidupan masyarakat dipengaruhi adat dan budaya Jawa. Itu lagi kondisi sosial ya. Kondisi sosial itu apa ya? Kondisi kondisi ekonomi ya, dibaca. Kondisi ekonomi mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, kemudian hasil pertanian dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Nah, selanjutnya dampaknya apa kira-kira untuk masa sekarang? Dampaknya tulisnya di sini. Dampaknya untuk masa sekarang yaitu Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Keratonnya masih berfungsi sebagai simbol budaya. Oh, berarti berdampak positif ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekian dari kelompok satu. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok Aceh maju. Ya. Nah, ayo silakan perkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok. Mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kondisi daerah Indonesia di masa penjajahan masa kami tentunya Aceh. Ya, mulai. Yang pertama itu ada kondisi sosial itu masyarakat sudah kuat pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua semangat persatuan dalam ruang kerja sangat tinggi. Kita pada keluarga terdampak perangan. 4 kehidupan sosial pusat koordinasi dan komunitas. 5 tokoh agama bagi perusahaan dalam masyarakat. Kemudian kondisi ekonominya yang pertama mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Yang kedua perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian penting. Ketiga, aktivitas ekonomi sekitar penduduk. Nah, apa sih kondisi ekonomi itu artinya? Kondisi keuangan baru. Ya, betul. Pinter ya. Dampak yang terjadi hingga sekarang itu identitas keislaman masyarakat Aceh tetap kuat. Betul, silakan. Ya, sekarang kalian sudah memahami ya bagaimana sih kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan yang ada di Indonesia pada masa penjajahan dan juga dampaknya di masa sekarang. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa kok bisa Indonesia keluar dari masa penjajahan? Karena ya, karena semangat perjuangan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat agar lebih memperkuat pemahaman kalian mengenai daerah di masa penjajahan, yaitu tentang politik etis. Nah, politik etis ini merupakan politik balas budi. Pada waktu itu, Belanda dianggap sangat tidak memperhatikan daerah jajahannya dan membuat daerah jajahannya sangat tertinggal sehingga Mondevender melalui bukunya merumuskan untuk adanya politik balas budi. Politik balas budi ini ada irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, irigasi berarti perairan, dan waktu itu kan Indonesia banyak negara yang disebut negara. Kemudian transmigrasi, yaitu perpindahan, kemudian edukasi pendidikan. Nah, waktu itu dari awal mulanya dari edukasi ini, adanya edukasi kan awal tujuan politik etis kan membuat kepentingan buat masyarakat besar. Tapi lama-lama dibangunlah Sofia namanya. Sofia ini merupakan sekolah sehingga Sofia ini melahirkan kaum terpelajar. Kaum terpelajar lama-lama semakin lama paham bahwa politik etis ini ternyata tidak menguntungkan bagi Indonesia, malah menguntungkan Belanda. Sehingga dengan munculnya kaum terpelajar, mereka terdorong untuk melakukan kebangkitan nasional. Begitu anak-anak. Sekarang semakin dekat ya pemahamannya. Jadi setelah kalian tahu kondisi daerahnya kalian, kalian harus menjaga apa? Pertama, ya betul, akan tetap terjaga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum